Halo semua, di kesempatan kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng model bisnis dari sebuah produk digital yang lagi rame, namanya Vidometer. Semua informasinya kita ambil langsung dari sumber resminya ya, jadi kita lihat apa adanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia nih janji utamanya, langsung dari halaman penjualannya. Bangun penghasilan jualan e-course AI pakai iklan Meta. Klaim yang wow, spesifik banget, dan langsung fokus ke hasil ya. Oke, mari kita gali lebih dalam. Oke, biar kita semua paham, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya apa sih janji utamanya? Peluang apa yang ditawarkan di sini? Kita lihat langsung dari sudut pandang si pembuatnya. Kalau kita coba kupas semua bumbu marketingnya, Vidomator itu intinya adalah seperangkat panduan. Isinya video dan PDF yang ngajarin sebuah metode. Metode untuk apa? Yaitu tadi, untuk bikin dan jualan e-course yang dibuat pakai AI, terus dipasarinya lewat iklan Meta. Jadi ini bukan software ya, tapi lebih ke resep atau cara mainnya. Penting nih, si pembuatnya juga ngasih semacam disclaimer gede-gede buat ngatur ekspektasi kita. Dia bilang, ini tuh produk informasi, produk edukasi. Jadi ini bukan skema cepat kaya atau semacam tombol ajaib yang sekali klik langsung dapat uang. Intinya, ini adalah ilmu yang harus dipelajari. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Produk kayak gini tuh sebenarnya ditujukan buat siapa sih? Siapa target pasarnya? Yuk kita lihat. Nah, ini yang menarik dari cara mereka ngejualnya. Produk ini diposisikan sebagai sebuah metode tanpa harus. Maksudnya apa? Ya, tanpa harus nunjukin muka, tanpa perlu bikin konten tiap hari, nggak perlu punya followers dulu, nggak usah bangun personal brand, bahkan nggak perlu webinar atau budget gede. Kelihatan banget kan? Ini dirancang buat orang-orang yang pengen mulai bisnis online, tapi mungkin terhalang sama hal-hal yang barusan disebutin. Manfaat pertama, dan ini nyambung banget sama poin sebelumnya, adalah ini cocok buat para introvert. Jadi fokusnya itu murni di konten, di produknya, bukan di siapa yang ngomong di depan kamera. Ini jelas banget menyasar orang-orang yang mungkin nggak nyaman atau nggak mau jadi pusat perhatian. Manfaat kedua, katanya sih siapa aja bisa mulai. Kenapa? Karena metode ini menghilangkan syarat harus punya audiens atau brand yang udah jadi. Jadi idenya, kamu nggak perlu jadi selebgram atau punya ribuan followers dulu buat bisa mulai. Langsung tancap gas aja. Dan yang ketiga, ini juga penting, soal biaya dan resiko yang minimal. Metodenya ini dirancang dengan penekanan pada penggunaan tools yang gratisan. Tujuannya jelas, biar risiko finansial buat para pemula itu sekecil mungkin. Oke, kita udah tahu ini produk apa dan buat siapa. Sekarang, pertanyaan paling penting, gimana cara kerjanya? Yuk kita bedah metode inti yang diajarkan di dalam Vidomator. Jadi intinya tuh ada 3 pilar atau 3 keahlian utama yang diajarin. Pertama, gimana caranya bikin e-course dengan super cepat pakai bantuan AI. Kedua, gimana caranya bikin sales page atau halaman penjualan yang ngejual banget. Dan yang ketiga, ini mesinnya. Gimana caranya mendatangkan traffic atau pengunjung secara otomatis pakai Meta Ads. 3 hal ini yang jadi jantung bisnisnya. Tentu aja, buat ngedapetin ilmu ini ada harganya. Nah, sekarang kita bahas soal biaya. Berapa sih harganya dan apa aja pilihan paket yang ada? Pilihan pertama, ini yang paling standar, namanya personal use atau buat dipakai sendiri. Harganya Rp139.000. Ini cocok buat kamu yang emang cuma pengen belajar metodenya buat diterapin sendiri. Terus ada pilihan kedua, ini yang lebih advance, lisensia resell rights atau hak jual ulang. Harganya Rp398.000. Bedanya apa? Ya sesuai namanya, dengan lisensi ini kamu dapat hak buat ngejual lagi produk Vidomator ini. Biar lebih jelas, kita lihat perbandingannya di tabel ini ya. Dua-duanya, baik yang personal maupun yang resell, sama-sama dapat materi edukasinya dan update gratis. Nah, beda utamanya itu di potensi cuannya. Kalau kamu ambil yang resell rights, kamu bisa dapat komisi afiliasi kalau berhasil jual lisensi yang sama, bukan cuma dari yang versi personal use aja. Tapi ada satu catatan penting nih, baik lisensi personal maupun resell, dua-duanya itu cuma ngasih hak buat ngejual lagi versi yang personal use ya, bukan versi resell rights-nya. Nah, bagian ini super penting nih. Khusus buat yang beli lisensi resell rights, ada aturan mainnya. Ada daftar yang jelas banget tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan. Oke, kita mulai dari yang boleh dulu. Pertama, kamu boleh pakai materinya buat belajar sendiri. Itu udah pasti. Kamu juga boleh ngejual lagi lisensi yang personal use dan keuntungannya 100% masuk kantong kamu. Enaknya lagi, kamu dikasih kebebasan buat ngedit sales page-nya dan bahkan bisa bikin sistem afiliasi sendiri. Fleksibel juga ya. Sekarang kita masuk ke daftar nggak bolehnya. Ini juga harus diperhatiin. Kamu dilarang keras ganti nama produk atau covernya, ngaku-ngaku sebagai pembuatnya, atau ngubah isi produknya.
Terus, kamu juga nggak boleh ngejual ini di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee, dan nggak boleh juga dibagiin gratis. Aturan ini ada tujuannya, yaitu buat ngejaga nilai dan integritas dari produk aslinya. Nah, setelah kita bongkar semua, dari produknya, target pasarnya, sampai aturan mainnya, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang menarik. Model bisnis kayak gini, di mana yang dijual itu bukan cuma ilmunya, tapi juga hak untuk jualan ilmunya, apakah ini bakal jadi masa depan produk digital? Atau ini cuma sekedar bentuk baru dari template bisnis yang udah jadi, tinggal pakai aja? Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita pikirin sama-sama.